Di era digital yang penuh dengan tantangan kebudayaan modern yang semakin maju ini, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Peran pendidikan sangat penting dalam upaya meningkatkan SDM melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kursus dan pelatihan sebagai salah satu jalur pendidikan non-formal diselenggarakan menjadi sarana pembekalan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap profesional dalam bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan satuan kerja yang menangani pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kursus. Terbagi menjadi 4 subdirektorat dan 1 subbag tata usaha yang terbentuk pada satuan kerja yang terpadu. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkolaborasi dengan lembaga kursus pelatihan, organisasi mitra, dunia usaha dan dunia industri, dan lembaga sertifikasi kompetensi. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi akan membangun berbagai program unggulan, di antaranya kursus daring, program pendidikan kecakapan kerja, program pendidikan kecakapan wirausaha, program magang peserta didik, dan uji kompetensi peserta didik. Dengan adanya kursus, dapat membantu jutaan orang menjadi terampil, berkarya, dan berpenghasilan. Yuk ikut kursus, karena kursus itu sangat menjanjikan untuk membuka usaha sendiri dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita memperkaya diri kita, mengupgrade diri kita supaya memiliki keterampilan di bidang tertentu. Lebih terampil lagi, lebih berkompeten lagi dalam dunia pekerjaan, dan juga mendukung salah satu program dari pemerintah mengurangi tingkat pengangguran. Hasil dari kursus itu bisa sebagai modal untuk berwirausaha. Ayo kursus! 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 Kursus, kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratnadaya Puspita dengan NPM 212103026. Saya dari kelompok 5 kelas A. Saya di sini akan memaparkan tentang definisi kursus dan pelatihan
serta tujuan kursus dan pelatihan, dan jenis atau bentuk dari kursus dan pelatihan. Untuk definisi kursus dan pelatihan, yaitu 1. Kursus. Istilah kursus mungkin sering kita dengar, namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan kursus? Istilah kursus merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu course, yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Bisa dilihat dari PPT berikut ini. Bisa dilihat, menurut Sisdiknas menjelaskan kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap wirausaha, serta pengembangan kepribadian profesional. Satuan kursus diselenggarakan bagi peserta didik yang memerlukan pengembangan diri, bekerja mencari nafkah, dan melanjutkan pendidikan. Kursus juga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kemampuan dasar, menengah, dan lanjutan. Kursus umumnya diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan yang berkembang pesat dalam jumlah lembaga penyelenggaraan serta jenis-jenis program yang mampu merespon dan mengorganisir kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada pelatihan. Menurut Louis E. Bonnet, David L. Kurtz dalam Lijan Poltak Sinambela berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan, atau sikap untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pelatihan juga merupakan kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Adanya program pelatihan ini yang terencana dengan baik dan sistematis merupakan cara utama untuk membiasakan atau memberikan kecakapan kepada individu agar terampil mengerjakan pekerjaannya. Berikutnya ada lembaga kursus dan pelatihan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir keempat menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan, selanjutnya disebut LKP, adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan mengandung 2 konsep yang saling terkait. Kursus mengacu kepada kepentingan individu yang belum bekerja, sehingga dapat didefinisikan bahwa kursus merupakan kegiatan pengembangan secara sistematik, sikap, pengetahuan, keterampilan, pola perilaku yang diperlukan oleh individu untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan lebih baik. Sedangkan pelatihan mengacu pada kepentingan organisasi dan dapat didefinisikan sebagai prosedur formal yang dipergunakan oleh organisasi untuk memfasilitasi belajar anggota-anggotanya, sehingga hasilnya berupa perilaku mereka yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan kursus dan pelatihan. Sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lembaga kursus harus eksis dan perlu ditingkatkan keberadaannya. Terdapat 3 tujuan dan pentingnya lembaga kursus menurut Triana, yaitu
Yang pertama, adanya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kursus dan pelatihan. Yang kedua, angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi menuntut lembaga kursus mampu memberikan jaminan penempatan lulusannya. Yang ketiga, adanya persaingan di pasar global dunia karena memasuki era pasar bebas Asia, CAFTA, yang segera menyusul Australia, New Zealand, Jepang, India, dan Korea Selatan. Selanjutnya, ada jenis atau bentuk kursus dan pelatihan. Jenis kursus ada dua, yaitu kursus berbasis keilmuan atau akademik, seperti bahasa asing, komputer, perpajakan, akuntansi, dan lain-lain. Yang kedua, ada kursus bersifat teknis praktis, seperti menjahit, tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, otomotif, merangkai bunga, tata boga, mengemudi, perhotelan, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, tujuan, serta bentuk-bentuk dari kursus dan pelatihan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang Zulfa Aulia. Bunda dipersilakan. Saya Lintang Zulfa Aulia akan menjelaskan materi selanjutnya pada slide berikutnya. Prinsip serta model pembelajaran dalam kursus dan pelatihan. Prinsip-prinsip umum belajar dalam kursus dan pelatihan yang perlu diperhatikan yaitu peserta pelatihan harus termotivasi untuk belajar karena motivasi merupakan elemen yang khas bagi setiap orang, maka instruktur secara kreatif harus mengidentifikasi setiap kelompok peserta. Yang kedua, belajar merupakan proses aktif dan partisipatif. Kondisi ini mengandung arti bahwa pembelajar harus terlibat dalam pembelajaran, tidak hanya menjadi pendengar saja. Yang ketiga, peserta harus mendapat pengarahan dan umpan. Yang keempat, materi pelatihan harus disiapkan dengan tepat. Yang kelima, kesempatan untuk melakukan latihan harus disediakan dalam pelatihan. Yang keenam, metode pelatihan harus bervariasi. Yang ketujuh, peserta harus mendapat penguatan dari tingkah laku yang diinginkan. Yang kedelapan, standar dari penampilan dan harapan harus dikomunikasikan dengan jelas pada peserta. Yang kesembilan, pelatihan harus menunjukkan macam dan level yang berbeda dari pembelajaran. Model belajar dalam kursus dan pelatihan. Model belajar tuntas yang dapat diterapkan pada pembelajaran di pendidikan non formal adalah individually prescribed instructional atau program IPI. Tujuan dari IPI adalah memungkinkan setiap peserta didik untuk mempelajari unit bahan ajar yang berurutan. Yang kedua, menjadikan setiap peserta didik mencapai derajat penugasan. Yang ketiga, mengembangkan inisiatif sendiri dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan proses problem solving. Yang kelima, mendorong evaluasi diri untuk motivasi belajar. Pengelolaan pembelajaran kursus dan pelatihan. Yang pertama, ada kemitraan. Jaringan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Kelengkapan sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan
Menurut keputusan Menteri P dan K, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu 1. Bangunan dan perabot sekolah. 2. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan dan alat-alat peraga serta laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Modal dan strategi kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud seperti uang dan barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud seperti modal intelektual, modal sosial, modal moral, dan modal mental yang dilandasi agama. Secara garis besar, modal kewirausahaan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama modal intelektual, yang kedua modal mental, yang ketiga modal sosial dan moral, yang keempat modal material. Perbedaan kursus dan pelatihan. Dalam pengertiannya, kursus adalah pendidikan non-formal yang mempelajari satu keterampilan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan pelatihan, kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi baik individu atau perusahaan. Kursus ada jaminan mutu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan pelatihan mengembangkan potensi untuk diri sendiri menjadi lebih baik, menambah relasi dan kualitas hidup. Kursus ada banyak jenisnya, ada kursus kecantikan, keahlian memasak, otomotif, komputer, dan lain-lain. Sedangkan pelatihan, jenis pelatihan semacam training untuk meningkatkan potensi diri, misalnya pelatihan kemampuan bahasa, teamwork, dan lain-lain. Kursus merupakan pilihan pendidikan yang singkat untuk meningkatkan skill seseorang sesuai passion masing-masing. Pelatihan biasanya dilakukan dalam waktu singkat 1 hari atau lebih. Pelatihan dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menarik guna memberikan manfaat bagi karyawan atau peserta pelatihan tersebut. Biaya kursus lebih terjangkau, sedangkan biaya pelatihan bervariasi. Baik, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dena Hilmadila Praja, NPM 212103022. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan yang disampaikan oleh Lintang Julpa Aulia. Yang kedua, apakah ada dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan? Tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 5 yang berbunyi, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengapa masyarakat mengikuti kursus dan pelatihan? Alasan masyarakat mengikuti kursus dan pelatihan yaitu ingin memperoleh pendidikan berkelanjutan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat, serta hasilnya dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan minat dan bakat, mencari pekerjaan, mengembangkan profesi, berusaha mandiri, pengembangan karir, untuk memperkuat kegiatan pendidikan, dan juga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keempat, apa bedanya lembaga kursus dan pelatihan dengan program kursus dan pelatihan? Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan luar sekolah non-formal
yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang diselenggarakan satuan pendidikan non-formal, dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan lain. Dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putri Fatia Rahma. Nomor 5, siapa sasaran dan siapa yang berhak menyelenggarakan kursus dan pelatihan? Jawabannya adalah kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk siswa tanpa adanya batasan usia, tanpa memandang jenis kelamin, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran yang efektif, serta membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk pengembangan karir, pekerjaan, usaha mandiri, dan pendidik lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada dasarnya, penyelenggara kursus dan pelatihan adalah semua orang yang berminat menyelenggarakan kursus dan pelatihan, baik secara perorangan maupun kelompok, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dibuat. Baik, nomor 6, apakah ada kriteria khusus dari pendidik dalam kursus dan pelatihan? Jawabannya adalah pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, yang melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik kursus yaitu pendidik atau instruktur kursus berbasis keilmuan, pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat instruktur. Pendidik atau instruktur kursus bersifat teknis praktis pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK atau MA ataupun paket C dengan pengalaman minimal 3 tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, lalu memiliki kompetensi memahami karakter peserta didik, mampu mengelola pembelajaran, menguasai materi, metode, dan media pembelajaran baik teori maupun praktek sesuai dengan jenis kursus yang diselenggarakan. Menciptakan situasi pembelajaran aktif, interaktif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, memiliki kepribadian yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan, mampu bekerja sama dengan semua pihak. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yaitu peran lembaga kursus dan pelatihan dalam pengembangan skill dan passion masyarakat. Pendidikan non-formal bukan lagi sebagai jalur pendidikan yang hanya melengkapi, mengganti, atau penambah pada jalur pendidikan formal.
Pendidikan non-formal harus bergerak sejajar dan setara dengan jalur-jalur pendidikan lainnya. Satuan pendidikan non-formal, yaitu salah satunya kursus dan pelatihan, juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu. Keberadaan kursus dan pelatihan itu sangat membantu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya keberadaan kursus dan pelatihan sangatlah membantu masyarakat untuk mempunyai sesuatu yang berbeda atau meningkatkan soft skill dengan mengikuti kursus dan pelatihan yang berada di sekitar masyarakat tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP tidak bisa dipandang sebelah mata. Kendati termasuk pendidikan non-formal, keberadaan LKP berperan besar dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Forum Pengelola LKP, Zulkifli M. Adam, di sela pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Pengelola LKP Kota Tasikmalaya di City Hotel Rabu 4 November 2020. Menurutnya, meski hanya dalam waktu 3 bulan mengikuti kursus atau pelatihan, para lulusan LKP bisa diterima di dunia kerja atau membuka usaha sendiri. Ia menyebutkan sekitar 75% lulusan LKP bisa diterima di dunia kerja dan 25%-nya berwirausaha. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Indonesia ini hanya baru 2% dari jumlah penduduk adalah pengusaha. Nah, disinilah hadir lembaga kursus dan pelatihan, memberikan pelatihan terhadap berbagai macam inovasi kepada masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit Forum PLKP ini bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan maupun di dalam hal berwirausaha, sehingga pengangguran ini bisa sedikitnya teratasi melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan, salah satunya misalkan di bidang kecantikan, pariwisata, komputer, kemudian otomotif, tata busana dan segala macam. Jadi dengan pelatihan ini masyarakat bisa mengikuti hanya dengan 3 bulan dia mendapatkan pengetahuan di lembaga kursus, dia sudah bisa masuk dalam dunia wirausaha atau bekerja. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi, mengakui peran besar LKP dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ia menilai LKP telah berhasil membangun sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan mempunyai daya saing. Kendati bukan pendidikan formal, LKP mampu mendidik para siswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi dan dibutuhkan perusahaan-perusahaan. Untuk itu, pemerintah mendorong agar LKP terus berkembang dan semakin memberikan peran positif dalam membangun daerah. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting. Yang dikatakan crash problem yang paling cepat adalah melalui lembaga-lembaga kursus ini, sesuai dengan kondisi Kota Tasikmalaya. Bukan mengesampingkan sekolah formal, tidak kan? Tetapi kan kalau sekolah-sekolah formal itu umum dipelajarinya, mengetahui secara umum, to know kata istilahnya. Beda dengan kursus. Kalau kursus kan betul-betul tudu, spesialis, ya, tahu sedikit, terampil sedikit, terampil banyak dari sedikit. Beda dengan sekolah formal, semua dipelajari, tetapi tidak betul-betul secara detail dipelajari, umum. Makanya lembaga kursus ini saya kira sangat mendukung dengan kondisi kota untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga para warga masyarakat Kota Tasikmalaya pencari kerja itu punya keterampilan, punya kompetensi untuk diterima di lapangan pekerjaan, baik di Kota Tasikmalaya maupun di luar Kota Tasikmalaya. Ketua DPD Forum Pengelola LKP Jawa Barat, Afif Firmansyah, menyambut positif dengan dibentuknya Forum Pengelola LKP Kota Tasikmalaya. Ia berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk semakin mengembangkan peran LKP dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kursus-kursus dan pelatihan. Sementara itu, Ketua DPC Forum Pengelola LKP Kota Tasikmalaya, Mia Sumiarsih, mengatakan lembaga kursus dan pelatihan merupakan mitra pemerintah dalam membangun sumber daya manusia berkompeten, sehingga mempunyai keahlian dalam bekerja atau berwirausaha. Jadi harapan kami di sini adalah dengan lahirnya Forum PLKP di Kota Tasikmalaya semakin menambah kualitas daripada lembaga pendidikan kursus, juga pengelolanya, sehingga kita bisa melayani masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya dalam dunia pendidikan non formal,
memfasilitasi mereka untuk bisa mengikuti kursus, mendapatkan keahlian, sehingga otomatis untuk mengantarkan mereka untuk baik itu bekerja ataupun berwirausaha. Secara tidak langsung kita pun ikut untuk mengentaskan pengangguran.